Maka setelah datang juru selamat itu mati di atas kayu salib jadi korban, maka saya katakan tadi murid-murid Tuhan Yesus itu tidak melakukan pemotongan domba korban lagi gitu. Menyambung dari diskusi kita di part kedua. Kemarin kita sudah bertanya tentang terminologi kata domba korban, lalu bagaimana, siapa dan kapan penyembelihan domba itu dilakukan. Sekarang adalah timbul lagi pertanyaan baru yang masih menyangkut tentang tema domba korban ini. Kenapa itu tidak lagi dilakukan di masa jemaat sekarang? Itu nomor satu. Terminologi tentang kata pengorbanan Allah, di mana Allah menjadi manusia dan menanggung hukuman dosa seisi dunia. Sepertinya ini bertolak belakang dengan akal sehat pada umumnya, Pak. Karena kenapa? Karena yang bersalah kan manusia. Kan gitu. Yang bersalah manusia, kenapa tidak Tuhan suruh hanya bertobat saja manusia? Atau manusia dihukum? Manusianya langsung dihukum, yang setimpal kira-kira, terus supaya dia selamat, ya sudah disuruh bertobat dan akhirnya dia bisa selamat. Apakah Allah tidak bisa memberikan solusi yang seperti itu untuk menyelamatkan manusia? Karena sepertinya ini agak sedikit kurang bisa diterima akal sehat orang banyak, karena secara umum yang berdosa manusia, tetapi kenapa harus Allah yang berkorban? Sama juga banyak orang begini, Pak. Kenapa repot-repot alam jadi manusia? Pertanyaan sama dengan itu, Pak. Ini kan ujung-ujungnya Allah juga ya, Pak. Silakan Pak Kurnia. Ya, jadi mengapa kita ya pasca penyaliban Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, murid-murid ya itu tidak melakukan korban domba lagi, begitu. Ya, karena murid-murid Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah hakikat dari domba-domba yang disembelih oleh orang-orang perjanjian lama, begitu. Ya, jadi hakikatnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Mereka mengerti itu. Jadi setelah Yesus mati, dikubur dan bangkit, orang murid-murid yang percaya kepada Yesus Kristus, walaupun mereka orang Yahudi, mereka tidak melakukan persembahan pengorbanan domba lagi, gitu. Ya, jadi karena Yesus itu penggenapan dari korban-korban itu. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi di perjanjian lama itu kalau berdosa, potong domba, itu namanya bikin persembahan korban domba. Nah, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus, lihat nih anak domba Allah nih yang menghapus dosa dunia. Gitu. Jadi bagaimana cara menghapusnya? Menghapusnya adalah Yesus Kristus itu menjadi korban bagi dosa manusia itu. Jadi dijatuhin hukuman, menggantikan hukuman yang harus ditanggung oleh manusia. Jadi Yesus Kristus itu seringkali memberitakan bahwa dia akan menderita. Kalau kita baca misalnya Injil Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, jadi Yesus Kristus sudah memberitahukan bagaimana dia harus menderita, dan ini beberapa kali nih lembaga Alkitab kita ini memberitahukan ini judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Jadi ulang-ulang Yesus memberitakan bagaimana dia akan menderita. Kemudian di Matius pasal 17-nya ayat 12. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Ini maksudnya Yohanes Pembaptis ya. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Jadi anak manusia akan
menderita. Jadi Yohanes Pembaptis berkata bahwa lihatlah ini anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Jadi cara menyelesaikan menghapus dosa dunia itu bagaimana? Yaitu Yesus Kristus akan mati, dikubur dan bangkit. Dia akan dibunuh sebenarnya menjadi korban dosa untuk seisi dunia. Gitu. Jadi dari manusia pertama Adam sampai dosa manusia terakhir, itu sebenarnya hukuman atas dosa manusia itu diselesaikan oleh Yesus Kristus. Gitu. Maka kalau ditanya tadi, kok kenapa nggak cukup Manusia saja bertobat. manusia saja sudah bertobat? Ya, karena yang berdosa kan manusia. Kan yang berdosa manusia gitu kan. Iya. Nggak usah ada yang dihukum, ya juga manusia aja. Kan gitu. Nah sekarang persoalannya adalah berhenti berbuat dosa. Kalau misalnya berhenti berbuat dosa, bertobat, berhenti, nggak dosa lagi gitu kan. Itu kan tidak menyelesaikan dosa yang sudah dibuat. Oh, Gitu. tetap masih ada dosa. Karena penyelesaian dosa kan dosa itu dijatuhin hukuman. Oke. Maka kalau tidak ada Allah mengirim juru selamat untuk menjadi penerima hukuman dosa manusia, konsekuensinya adalah manusia sendiri akan menerima hukuman atas dosanya. Dan di mana itu? Ya di neraka. Jadi harus masuk neraka. Harus masuk neraka. Berapapun besar banyaknya dosa. Betul. Karena kan bandingannya adalah surga itu adalah tempat yang maha kudus. Oh, jadi memang tidak ada jalan lain selain manusia itu harus dihukum sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi makanya kalau nggak mau lewat pengorbanan Yesus Kristus, nggak mau menerima penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya konsekuensinya adalah manusia itu akan menyelesaikan sendiri. Otomatis Dihukum. Jadi dihukum itu bukan karena dia dosanya banyak, tetapi ada dosa saja dia harus dihukum. Cukup satu dosa orang masuk neraka sah. Cukup satu dosa. Gitu. Karena dosa itu bisa selesai dihukum. Nah kalau kamu punya satu dosa ya dihukum di neraka ya selama-lamanya. Gitu. Hukum kan neraka itu kan secara waktunya kan selama-lamanya. Ya, tidak ada jedahnya, tidak ada pembebasan di situ, ya tidak bisa keluar lagi. Gitu. Kenapa? Karena di surga tadi saya katakan itu tempat yang maha kudus, tidak boleh ada satu titik pun dosa masuk ke sana. Jadi penyelesaiannya ya dihukum. Ya, karena neraka itu kekal, maka yang sudah masuk neraka tidak bisa keluar lagi. Solusinya adalah ya di dunia ini Allah sudah mengirimkan juru selamat, Yesus Kristus sudah datang. Dia menderita untuk dibunuh, ya, menjadi penanggung hukuman dosa manusia. Ya, kalau tidak terima ya berarti tanggung sendirilah. Artinya sebenarnya manusia tidak punya kesanggupan untuk menerima hukuman dari Allah. Tidak ada. Makanya kan waktu jatuh ke dalam dosa, ide untuk mengirim juru selamat itu ya idenya Allah sendiri. Ya, ide Allah sendiri yang mengirim juru selamat untuk menanggung, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi boleh dong Pak dikatakan bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, kan upah dosa adalah maut. Berarti kan ini manusia harus dihukum. Kan? Ya. Nah, justru dengan janji Allah yang akan kirim juru selamat untuk menerima hukuman atas dosa manusia ini justru boleh nggak dikatakan bahwa itulah bukti Allah yang Maha Kasih. Betul. Itulah makanya Adam waktu jatuh ke dalam dosa, Adam bisa selamat itu karena ya dia percaya kepada Injil itu. Injil kabar baik kan. Ya, kabar baiknya apa? Dosa Adam itu ditanggung oleh juru selamat yang akan datang. Begitu. Maka setelah datang juru selamat itu mati di atas kayu salib, jadi korban, maka saya katakan tadi
murid-murid Tuhan Yesus itu tidak melakukan pemotongan domba Oh, korban lagi, gitu. Nah, seandainya hari ini masih ada orang memotong-motong domba sebagai domba korban, ini boleh nggak dikatakan bahwa mereka itu sedang menolak Yesus atau bukan? Bisa dikatakan begitu. Iya. Karena kan saat ini pun juga Yudaisme masih melakukan itu, Pak. Iya. Jadi mereka nggak percaya, bagi mereka Yesus, bagi orang Yahudi, Yesus bukan Mesias. Secara bangsa, Pak ya, tapi. Secara bangsa mereka begitu. Maka Rasul Paulus memberi jelas di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dan dari keselamatan yang akan datang. Jadi bayangan. Terus Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. iya, jadi di dalam hukum Taurat jadi termasuk binatang-binatang domba-domba korban Ya, ya. itu yang disembelih segala macam. Upacara-upacara simboliknya Pak ya, termasuk berpuasa segala itu, Pak. Itu bayangan dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi dan Rasul Paulus juga berkata di Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, betul? Gitu. Ya. Mengenai makanan atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Iya. Jadi ya di hukum Taurat kan juga mengatur tentang makanan, minuman, hari-hari raya, bulan baru, hari Sabat. Itu katanya itu juga bayangan, gitu. Bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah apa? Kristus, gitu. Jadi ketika yang dibayangkan itu sudah datang, maka kan tidak perlu lagi melakukan bayangannya lagi. Jadi kita menerima hakikatnya tadi, Pak ya. Jadi maka murid-murid tidak melakukan persembahan korban lagi Sejak Yesus disalib, mati, bangkit. Jadi murid-murid ya, hanya melakukan upacara yang Tuhan perintahkan untuk mengingat peristiwa penyaliban yang sudah terjadi. Oh ada loh Pak ya, ada upacara perintahkan. Ya, jadi perjamuan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan melakukan makan malam terakhir dengan murid-muridnya, ambil roti, dipecah-pecahkanlah, inilah tubuhku. Apakah ini berarti perjamuan Tuhan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat lokal itu setara dengan persembahan korban yang dilakukan oleh para imam di Perjanjian Lama? Iya, jadi Tuhan Yesus menggantikan upacara yang harus dilakukan untuk mengingat yang sudah terjadi. Kalau ini Perjanjian Lama yang akan datang. Perjanjian Lama kan yang akan datang. Jadi dengan roti itu inilah tubuhku, dan minum cawan yang berisi anggur inilah darahku. Jadi mengingat bahwa bagaimana tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus ketika disalibkan, tubuhnya dihancurkan dan darahnya tercurah. Boleh nggak dikatakan berarti sentral keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus? Iya. Dari Perjanjian Lama sampai nanti manusia terakhir, itu selamat ya hanya lewat Yesus Kristus, begitu. Jadi orang-orang Perjanjian Lama percaya dengan juru selamat yang akan datang, bukti itu dia menyembelih domba korban. Nah, kalau yang sekarang percaya dengan juru selamat yang sudah datang, betul, yang sudah disalibkan, betul. Jadi korban domba sudah tidak dilakukan lagi karena memang sudah terjadi penggenapan itu. Yesus Kristus yang anak domba Allah sudah disembelih. Jadi kalau boleh dikata Yahudi sekarang masih dalam penantian gitu. Ya. Betul, Pak. Kalau kita dia tidak percaya Yesus Kristus kan? Masih dalam penantian. Dia tidak percaya. Memang berarti memang ada yang bergeser ya Pak. Jadi waktu zaman dulu kan orang Israel sebagai tiang penopang berdasar kebenaran. Berarti sekarang itu ada di tengah-tengah jemaat lokal.
Jadi tidak ada lagi bangsa yang Tuhan yang tegakkan sebagai bangsa yang Nggak besar. Jadi sekarang ini yang penopang dan dasar kebenaran kan jemaat lokal. Maka di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 itu dia bicara kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, Ya. imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Iya. Jadi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi umat kepunyaan Allah sendiri itu bukan bicara kepada bangsa Israel sekarang. Tapi jemaat. Ini jemaat. Berarti kita bisa disebut bangsa pilihan Allah dong ya? Kita itu bukan, kita kan jemaat. Ini katanya bangsa Pak. Maksudnya bangsa itu menggantikan Posisi Israel. Jadi itu lawannya kan. Jadi kalau orang Israel kan bilang kita ini umat Allah, kan begitu. Nah ini kan orang-orang yang dikirimin oleh Petrus ini adalah orang Yahudi juga. Sekarang kamu bukan bangsa Israel lagi, ini kamu ini. Gitu. Sudah pribadi lepas pribadi, Pak. Pribadi lepas pribadi. Berarti kalau itu bergeser, apakah perhatian Allah juga? Artinya sekarang yang tadinya ke orang Israel, artinya perhatian mata Allah memang benar-benar tertuju kepada jemaat. Ya, kepada jemaat. Karena jemaat itu dikatakan sebagai tubuhnya, tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dari jemaat. Begitu. Untuk hari ini sampai dengan nanti pengangkatan nanti, tiang penopang dan dasar kebenaran itu adalah jemaat. Gitu. Maka di 1 Timotius pasal 3 itu Paulus berkata di ayat 15 itu. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, jadi jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran di masa lalu itu ditangguhkan dulu. Dipending dulu ya, dipending dulu. Karena penolakan mereka. Jadi jemaat itu, staf jemaat itu dari tampilnya Yohanes sampai nanti dengan pengangkatan nanti, ya, itu masa jemaat. Ini jemaat yang penopang dan dasar kebenaran. Nanti pengangkatan itu ya udah kembali Tuhan perhatiannya kepada bangsa Israel lagi. Jadi selama jemaat ini ada, maka tata cara ibadah simbolik bangsa Israel sudah stop. Ya. Maka termasuk tadi di Kolose tadi masalah hari Sabat, masalah makanan, masalah puasa. Stop. Gitu. Di jemaat tidak ada lagi ya, pengaturan seperti itu. Gitu. Jadi kita tidak bikin korban. Kalau bicara domba korban, kita kalau berdosa, ya kan, kalau berdosa kita tidak bawa domba disembelih, begitu, bukan lagi. Karena di dalam gereja juga sudah tidak ada imam. Kita kalau jatuh ke dalam dosa, mengaku langsung kepada imam besar kita, Yesus Kristus. Kita langsung berdoa mengaku salah. Tidak perlu perantaraan hamba Tuhan lagi. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu korban lagi? Karena dosa kita yang jatuh itu sudah dihukumkan pada diri Tuhan Yesus. Sudah include semuanya. Sudah include semuanya. Jadi ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu percaya bahwa Yesus itu menanggung bukan sebagian dosa kita, tetapi menanggung semua dosa kita. Berarti kalau misal, ini kan kita kan hidup, kita tidak tahu kapan manusia bisa mati ya Pak. Kapan saja bisa. Betul. Saya orang percaya. Oke, saya imani itu. Tapi di ujung hidup saya, saya berdosa dan tidak sempat minta ampun. Apakah saya selamat? Selamat, karena
hukuman dari dosa itu sebenarnya Belum sudah sempat minta ampun itu. yang sebelum sempat minta ampun itu sudah ikut ditanggung Tuhan Yesus. Kita mengaku dosa, minta ampun supaya kita itu bukan supaya kita nanti nggak masuk neraka, bukan. Tetapi kita ini orang yang sudah bertobat percaya Yesus Kristus, ya kan? Kita kalau jatuh ke dalam dosa, mengaku salah, minta ampun kepada Tuhan, supaya apa? Supaya kita ini tidak dihukum Tuhan di bumi ini. Gitu. Jadi pendisiplinan Tuhan bagi kita itu adalah di bumi ini. Gitu. Jadi mengapa perlu mengaku salah? Supaya kita tidak dihukum, tapi hukuman kita adalah disiplin di bumi ini. Kalau begitu enak dong, Pak. Kalau begitu enak dong. Kalau gitu orang yang sudah bertobat percaya Yesus, saya nanya berbuat dosa dong. Ya kan mau dihukum di bumi. Gimana? Kan dihukum di bumi. Sekarang. Daud kan dia melakukan dosa, ya kan, dia berzina dengan Bathsheba. Iya. Dihukum Tuhan kan. Iya. Kira-kira tanya Daud, Mau berdosa lagi? mau berdosa lagi? Kan nggak mungkin. Gitu. Jadi tetap ada disiplin Tuhan. Ada disiplin kan. Bagaimana Daud melakukan kesalahan itu dan bagaimana Tuhan akhirnya menghukum dia? Gitu. Itu tidak ada di dalam benak Daud itu untuk akhirnya akan mengulang dosa yang sama seperti yang dia lakukan dengan mengambil Bathsheba itu. Ya, tapi kalau mau ya Tuhan hukum saja saya di bumi, nggak ada orang pikiran begitu. Hukuman Tuhan itu berat. Jadi nggak bisa manusia kalau sudah bertobat sembarangan berbuat dosa ya Pak. Jadi makna daripada domba korban tadi, penyembelihan domba, makna daripada inti teologisnya itu simbol dari juru selamat. Ya. Gitu Pak ya, intinya ya Pak. Betul. Jadi Makanya sekarang kita ini yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak melakukan itu. tidak melakukan. Baik. Saudara, Anda bisa menyaksikan keseluruhan dari video ini, di mana Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang dijanjikan Allah sendiri sejak Adam dan Hawa pertama kali berbuat dosa. Dan itu terus diingat oleh orang-orang yang percaya mulai dari Abraham, naik ke Musa, bahkan sampai sekarang, bahwa janji itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan penyembelihan domba yang seperti Abraham lakukan, tetapi kita cukup percaya kepada domba korban yang sudah datang, yaitu adalah Yesus Kristus sendiri, yang menang hukuman dosa seisi dunia, dan terhitung pula dalamnya adalah dosa kita. Ya, kalau Anda ingin selamat, tentu tidak ada jalan lain. Anda tidak bisa merekayasa jalan keselamatan sendiri, karena Tuhan punya ketetapan bahwa setiap dosa harus dihukum. Dan hukuman dosa berarti adalah Anda harus masuk ke dalam neraka yang kekal. Maka tidak satu pun manusia yang sanggup untuk menanggung hukuman akibat dosanya sendiri. Apalagi menanggung dosa orang lain. Dan itu hanya dilakukan lewat Yesus Kristus saja. Baik, terima kasih Pak Kurnia. Kami sudah paham betul bagaimana jalan keselamatan ditawarkan oleh Alkitab. Dan Anda bisa menimbang di dalam hati Anda dengan penuh hikmat, mana yang lebih logis untuk bisa menuntun Anda kepada keselamatan yang kekal. Baik, saudara, kalau Anda merasa bahwa video ini bisa memberkati Anda bisa share video ini ke teman-teman Anda supaya orang lain bisa merasakan berkat yang sama yang seperti Anda rasakan. Kalau Anda ingin mendukung kami, Anda bisa subscribe channel ini dan Anda bisa mendapatkan notifikasi kalau kami mengupload video terbaru. Terima kasih Pak Gembala Kurnia. Terima kasih Pak Yus. Selamat malam dan salam Maranatha.